Ya pelan-pelan nanti. Pelan-pelan kita dorong lagi biar seru. Karena ya pemanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Nazaruddin Malik, MSc yang menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Insya Allah akan memberikan komentar mengenai diskusi kita, terutama kaitannya dengan buku yang diulas oleh Mas Hasan Bahtiar tentang konsepsi darurat di masyarakat. Kemudian yang juga kita hormati Bapak Dr. Kiai Irfan Yusuf MSc. Ya, jadi Kiai Muhammadiyah itu ada dua yang populer. Yang pandang langit, Kiai Irfan Yusuf. Bagus juga ya. Betul. Ya, kemudian yang kita banggakan tentunya Mas Hasan Bahtiar. Beliau adalah dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, dan buku ini adalah salah satu karya intelektual beliau yang kemudian diulas dengan apik saya kira, dan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah dan para intelektual yang juga mengapresiasi kehadiran buku ini. Bahkan oleh Pak Hajrianto Tohari, beliau mengatakan bahwa ini adalah buku pertama yang secara serius mengulas tentang konsepsi darurat jiwa syahadat yang diutarakan pada pertama 2005 kemarin di Makassar. Nah, sehingga diskusi ini saya kira akan sangat menarik karena kita akan mengulas soal Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila ini adalah konsepsi yang kita sepakati bersama, meskipun seiring dengan perjalanan bangsa kita selalu ada dinamika-dinamika yang itu patut kita pahami, patut kita lihat secara seksama. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman, ada juga di sini Mas Masrul yang hadir di tengah-tengah kita. Kepada teman-teman peserta yang hadir untuk tetap menjaga jarak dan kita menggunakan di tengah wabah corona. Mungkin bisa memakai masker untuk yang di depan ya, saya kira kita nanti nggak kedengaran kalau pakai masker kan. Saya mau saya kalau pakai selesai nggak bisa ngomong. Ya. Untuk aturan diskusi kita pada sore hari ini, kita akan mengulas tentang jihad kontemporer Muhammadiyah terkait konsepsi darurat jiwa syahadat. Insya Allah pertama akan diulas langsung oleh Mas Hasan Bahtiar, salah satu penulis. Kemudian nanti akan ditanggapi juga oleh Bapak Kiai Irfan Yusuf. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan pengantar mengenai konsepsi Pancasila dan juga pandangan mengenai buku ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nazaruddin Malik. Oleh karenanya, setelah itu teman-teman peserta bisa memberikan tanggapan, pertanyaan di sisa waktu yang masih ada. Saya kira itu.
Langsung saja dengan hormat Pak Dr. Nasaruddin Malik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Pak Nur Bani yang saya hormati, Mas Hasnan, kita memberi apresiasi yang sangat tinggi pada karyanya yang dibukukan berbasis hasil tesisnya ya di Australian National University. Pak Nasrullah ini, kalau ingin tahu, Pak Nasrullah itu yang sejak awal menumbuhkan forum Rumah Baca Cerdas pada saat itu, sejak tahun 2009, yang mengumpulkan berbagai elemen aktivis mahasiswa kepemudaan, dan memang mayoritasnya teman-teman di Muhammadiyah dan himpunan mahasiswa Islam. Tapi kita juga membuka dialog terbuka dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, termasuk kelompok organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung, berhubungan dengan ormas-ormas keagamaan maupun ormas-ormas kemasyarakatan lainnya, pemerintah dan sebagainya. Diskusi itu cukup menarik, bahkan sempat menghasilkan satu buku, kemudian satu istilahnya semacam majalah yang buletin pajar pada saat itu. Ya, saya tidak tahu alam dan zaman itu terus mengalami perubahan, kesibukan orang-orangnya, sampai kita bertemu lagi di saat ini dengan generasi yang lebih segar, lebih muda. Kebetulan ada Mas Sultan, Mas Nafik, Mas Hasnan, kemudian ada IMM. Nah, Rumah Baca Cerdas ini setelah Pak Malik berpulang, kita mencoba mewujudkan pesan beliau, karena semula dulu di zaman saya dan Pak Nasrullah dan kawan-kawan itu tidak mau sama sekali dibuat menjadi Abdul Malik Baca Institute. Karena orangnya sudah ada, ya kita buat saja nanti Rumah Baca Cerdas, Rumah Baca Cerdas Institute, tapi di bawahnya tentu mencoba mengabadikan nama beliau, yang pada hakikatnya dalam pembicaraan dengan teman-teman yang menjadi mastermind-nya, demikian Pak Nurbaji, Pak Nasrullah, cita-cita Pak Malik yang terpenting itu sebenarnya adalah bagaimana dari kandungan Muhammadiyah lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki kapabilitas intelektual yang mumpuni. Karena itulah platform dari Rumah Baca Cerdas Institut Abdul Malik Fajar ini, salah satu yang saya titipkan pada teman-teman untuk diteruskan itu adalah di sini harusnya menjadi tempat berhimpunnya kader-kader muda Muhammadiyah, baik kader langsung maupun tidak langsungnya, untuk mengasah dan membangun kualitasnya sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Di samping tentu saja memiliki semacam gaya juang untuk terus menggerakkan pendidikan sebagai leading sektor atau ujung tombak di dalam membangun bangsa yang berkemajuan itu. Maka Rumah Baca Cerdas ini juga terbuka untuk mengkaji berbagai persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan yang kita hadapi, baik sekarang maupun mengantisipasi perkembangan yang muncul di masa yang akan datang. Tapi outputnya tetap kader. Itu
yang diharapkan output yang paling utama itu adalah SDM. Jadi di sini tempat menggodok kualitas SDM. Karena itu mengomentari buku Mas Hasan yang luar biasa itu, walaupun saya belum baca secara detail, secara keseluruhan, tadi di luar kita sempat berbincang sedikit tentang politik Islam dan bagaimana Muhammadiyah dengan kokoh mencoba terus meneguhkan prinsipnya di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan konsep Darul Abdi was Sahadah, kira-kira begitu. Bahkan saya bilang ke Mas Hasnan, sesungguhnya secara politik Islam itu telah tertutup sebenarnya ketika di masa Orde Baru partai-partai Islam itu difusikan menjadi P3. Bahasa kita sekarang, Indonesia memang negara yang settingnya adalah dikuasai oleh partai politik pasca reformasi, tetapi mendirikan partai baru itu adalah kesia-siaan. Kalau ingin belajar, apalagi itu berbasis pada impian tentang partai Islam yang ideal seperti Mas Ubi di masa lalu. Pelajaran sejarah itu kan memberikan gambaran kepada kita bahwa bangsa Indonesia dengan nasionalisme yang kokoh, yang darah nasionalisme itu sesungguhnya adalah darah yang dibangun oleh Muhammadiyah di Darul Abdi Sahadatnya itu, ya itulah Indonesia yang diimpikan oleh Muhammadiyah. Nah, sebelum kita bicara itu, tadi saya singgung Rumah Baca Cerdas ini sebagai tempat atau wahana atau kawah untuk menggodok dan mengasah gaya kepemimpinan kita. Maka sebenarnya kepemimpinan dalam Islam, kepemimpinan dalam Muhammadiyah itu sebaiknya harus dicari format sehingga melahirkan sebuah semacam figur kepemimpinan yang nilai spiritualitasnya itu mengandung atau mencerminkan kepemimpinan yang profetik, kan gitu ya. Kalau kita merujuk pada Kunto Wijoyo, ini jadi inspirasi teologisnya itu kalau dikaji kan kira-kira kepemimpinan profetik itu hanya akan terjadi, dapat dibangun kalau seseorang itu selesai dalam memimpin dirinya. Nah, Kunto Wijoyo mengutip firman Allah itu dalam surat Al-Imran ayat 3, 110 itu, yang barangkali sangat kita akrab, bunyinya adalah kuntum khairan umatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kan itu ya Pak Nabi. Nah, kalau kita berbicara pada level itu, maka sebenarnya inspirasi teologisnya itu adalah memuat 3 nilai yang penting. Yang pertama itu adalah konsep tentang humanisme atau humanisasi. Kemudian yang kedua itu adalah berbicara tentang liberasi, kan gitu ya. Jadi ada paradigma humanisasi, liberasi, dan transendensi. 3 pilar itulah sebenarnya yang membentuk kepemimpinan profetik itu. Nah, saya tadi berbincang dengan Mas Nurbani dan Mas Hasnan serta kawan-kawan. Muhammadiyah itu saya kira dalam waktu dekat perlu kembali bermuhasabah melalui camp-camp kecil yang dilakukan oleh para kadernya untuk berbicara akidah, kembali melirik apa sih manhaj Muhammadiyah itu. Kan harus dikaji ulang manhaj itu harus dikaji ulang. Kemudian kita kembali harus berdiskusi tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu.
Kemudian kita menggali kembali konsep, salah satunya itu adalah mengapa kita kokoh mengusung sebagaimana buku yang sedang ditulis oleh Mas Asnan, Darul Akhi Wasahada sebagai harga mati ya, gitu. Itu kan sama dengan bahasanya itu. NKRI itu kan harga mati ya. Nanti coba dilihat lagi. Dan yang terakhir itu kita harus mengeksplorasi pemikiran-pemikiran cemerlang Muhammadiyah pasca yang dilahirkan di Muktamar di Makassar itu, terutama yang terkait dengan tafsir Indonesia berkemajuan. Bukan berarti karena Pak Nasir ikut menjadi penyusun tafsir Indonesia berkemajuan di slot tentang ekonomi dan politik, tetapi mari kita coba dari itu sebagai fundamental value untuk membangun kader-kader kita yang semakin lihat berhadapan dengan masyarakat yang semakin dinamis itu. Nah, catatan penting tadi yang terkait dengan kepemimpinan itu, kalau kita bicara humanisasi itu, maka sebenarnya dia adalah padanan dari Ta'muru Nabil Ma'ruf, ya kan? Itu benar ya Mas Azman. Kemudian liberasi itu padanan dari Tantaun Anil Munkar, dan transendensi itu adalah padanan dari tu'minu billah, kan gitu ya. Jadi ini diskusi yang nggak pernah habis. Ini saya mancing-mancing aja siapa yang mau mengkaji ini nanti dalam forum di Rumah Baca Cerdas ya. Jadi bahwa leadership value yang harus dilahirkan dari kandungan Muhammadiyah itu adalah kader-kader yang semacam ini, yang memiliki kapasitas kemampuan kepemimpinan profesional yang baik. Nah, kajian kita pada hari ini sebenarnya cukup memperkaya aspek yang disebut sebagai liberasi ya, liberasi di dalam praktek Darul Akhi Wasahada itu sendiri. Nah, saya nanti tidak stop nih kalau ngomong. Catatan yang perlu saya berikan untuk Mas Asnan, demikian cemerlangnya pemikiran pasca Muktamar di Makassar itu, di Bengkulu, butir-butir yang dilahirkan oleh kami itu cukup cerdas memberikan interpretasi pada ketatanegaraan yang kita kendaki. Pemimpin yang seperti apa yang harus memimpin Indonesia sebenarnya dapat diterjemahkan dari situ. Kasus yang menimpa kita belakangan ini kan cukup berat gitu. Di depan mata kita dua menteri, apapun argumentasinya, beliau-beliau itu terjebak dalam suatu aktivitas yang menyebabkan mata telanjang kita melihat. Kemudian bagaimana Muhammadiyah harus mensikapi itu. Di dalam itu ada Pak Muhajir sendirian kan gitu kan, dan sekarang harus juga memegang tampuk sebagai apa itu, sebagai mensos ya. Kepercayaan itu tentunya harus didukung oleh seluruh elemen Muhammadiyah untuk menegakkan apa yang ditulis di dalam bukunya Mas Asnan sebagai syiar, ya kan. Syiar itu metodologi sebenarnya ya Mas, kalau nggak salah metodologi bagaimana kita harus menginterpretasi sebuah konsep yang dapat dipahami, dan tentu tindakan actionnya harus juga kita hormati. Nah, kita berharap forum-forum seperti ini, bahkan secara serius kalau Padang Masar sudah selesai, ya saya sendiri akan juga meluangkan waktu untuk ikut ngaji, ikut berdiskusi, membangun lapisan elit kader-kader Muhammadiyah baru yang tentu harus berhadapan dengan tantangan Indonesia modern yang nanti akan kita, nanti saya juga mau nanti bicara di sini dalam beberapa hal kerangka berpikir baru tentang bagaimana kita tadi saya mengatakan pada masa simpel sekali kan, berpolitik tidak perlu mendirikan partai politik,
tetapi orang segan dengan politiknya Muhammadiyah, dan Muhammadiyah harusnya menjadi daya tarik atau bahkan kiblat politik bagi semua partai politik di Indonesia. Kalau mau mengalahkan yang satu kan nggak bisa, karena kalau dalam politik representasi dua daerah saja dikuasai kan sudah selesai pemilihan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan Muhammadiyah mestinya memiliki cara tertentu untuk memainkan peran yang tentu saja tidak harus marginal dengan diktum Darul Arti Wasaatnya. Karena itu adalah diktum tentang nasionalisme sebenarnya. Bukan sekedar nasionalisme akademis. Kalau nanti kembali merujuk pada zamannya Bung Karno, bukan Nasako, itu agak berbeda sedikit. Muhammadiyah punya kecerdasan. Coba saja baca butir-butir Tanwir. Nanti kita kaji persatuan itu. Bagaimana menyelesaikan persoalan dasar seperti kesenjangan sosial misalnya. Bagaimana melit bantuan sosial itu sebenarnya yang melit kan mestinya orang Muhammadiyah yang memilih manajemennya lebih kuat. Memanfaatkan jaringan rasisme misalnya dalam distribusi bantuan sosial itu harusnya kita mulai. Saya sudah mendiskusikan itu baik pun dengan Pak Muhajir, Pak. Kayaknya rasisme bisa jadi instrumen bansos yang bagus, termasuk bagaimana kita menyelesaikan bantuan-bantuan untuk COVID dan sebagainya. Barangkali lebih akuntabel, dapat dipercaya. Tapi kalau menyambut Habib Rizik, saya bilang saya nggak ikut. Saya kira itu agak beda sedikit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di forum ini. Selamat berdiskusi, dan kalau bisa jangan yang penting jangan jumlahnya, tapi kontinuitasnya, konsistensinya, sehingga lahir di antara adik-adik ini ada yang penulis, ada yang menjadi praktisi kepemimpinan yang baik. Saya kira kita sangat butuh itu, sangat butuh itu. Bagaimana kita ini jauh dari keriuhan, jauh dari pertengkaran, tetapi memainkan peran kepemimpinannya secara elegan. Kemudian bagaimana Muhammadiyah itu selalu menunjukkan bahwa institusi itu di atas skalanya, terlalu mahal untuk dijual. Tapi ini kalau sudah pada oleng ke kanan semua, saya agak pusing kan. Ini oleng semua yang saya lihat ini, sampai-sampai beli tanah pun keliru kan gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nasrulillah wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Ini Pak Nasrullah yang di sini mestinya. Saya tak rokokan di pojok. Diberikan. Ya Mas Nur ya. Saya tak di situ aja biar bebas. Ya, terima kasih sekali lagi disampaikan kepada Bapak Dr. Nasruddin Malik yang sudah memberikan sedikit pengantar mengenai diskusi kita ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Mas Hasnan Bakhtiar mengenai apa sebenarnya yang penting dan buku ini dan mengapa kadang-kadang Muhammadiyah dan mungkin akademisi di Muhammadiyah harus membaca buku ini karena ada satu alasan bahwa tidak ada alasan untuk tidak membaca buku ini. Ya, jadi kira-kira ada apa sebenarnya, ada apa yang ditawarkan oleh Mas Hasan dalam buku ini? Kira-kira dalam konteks Muhammadiyah misalnya, sejauh mana keterlibatan Muhammadiyah secara historis dalam merumuskan Pancasila itu sendiri? Dan kemana orientasi dari aktivitas yang ditawarkan oleh Muhammadiyah itu kemana? Dan saya kira itu Mas Hasan, saya persilakan untuk memberikan ulasan mungkin 20 menit. Mohon izin Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama Bapak Dr. Nazaruddin Malik sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus pembina Kawah Chandra di muka intelektual Muhammadiyah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang kami hormati Kiai Haji Nurbani Yusuf, pemilik Padepokan Pengasuh Padang Mashhar yang luar biasa. Jadi resonansinya ini menggetarkan. Jadi sampai orang-orang itu di grup itu tak lihat ada banyak profesor itu kan sudah di debat Kiai Nurbani itu gemeter juga. Jadi kami satu grup, kemudian di situ ada orang-orang para profesor dari seluruh Nusantara, muslim-muslim intelektual itu. Ini kalau debat sesuatu, Kiai Nurbani tidak tede kali-kali. Retorikanya itu mampu membuat orang gemetar. Yang ketiga, terima kasih Bapak moderator, Imam Besar Masjid Al-Fahruddin, mantan ya. Kemudian saya hormati Bapak Nasrullah sebagai kakanda kami, sosok yang penting dalam membangun intelektualisme kalangan muda Muhammadiyah, ibu sekalian yang berbahagia. Saya ingin menjemput pernyataan terakhir Pak Nazar yang mengatakan bahwa penting sekali untuk memainkan peran kepemimpinan yang elegan. Nah, ini sebetulnya harus syahadah ini secara lebih konkret. Jadi kita ngapain? Leadership kita sudah menggerakkan apa? Dan ini selaras dengan ungkapan Bu Mega sebetulnya yang menyatakan bahwa milenial ngapain aja protes terus. Okay, well, baik. We have to do something that is important for the development of this state, this country. Oke, kalau begitu kita harus berkontribusi. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, buku saya ini sebetulnya dirancang sebagai satu hadiah utama Muhammadiyah. Jadi saya sebetulnya ingin menghibahkan sebagai satu sedekah intelektual bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu saya pikir kelebihan buku ini adalah belum pernah dibicarakan secara akademik dimanapun. Jadi belum ada kajian menurut klaim saya mengenai Darul Ahdi wa Syahadah secara lebih sistematis, akademik, dan menggunakan bahasa global. Kemudian didiseminasikan, disampaikan ke hadapan mimbar akademik global. Jadi ini yang pertama, dan mudah-mudahan akan menjadi titik tolak untuk kajian-kajian berikutnya, sehingga Muhammadiyah diminati oleh masyarakat global. Dengan demikian, internasionalisasi Muhammadiyah akan tumbuh secara dinamis, bukan hanya dari Muhammadiyah keluar, tapi juga banyak lagi pengamat luar kemudian tertarik untuk menekuni Muhammadiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, isi buku ini sebetulnya simpel, sederhana. Tadi disebutkan bahwa siar adalah metodologi untuk melakukan reinterpretasi, tafsir ulang atas apa paham kebajikan di dalam Muhammadiyah. Dan juga untuk kontekstualisasi kita mau melakukan apa ke depan. Jadi hanya dua itu, dan itu betul sekali memang itu. Tapi secara lebih spesifik, siar itu merupakan disiplin ilmu di dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara kaum muslim dengan non-muslim, komunitas muslim dengan komunitas non-muslim. Nah, kerangka kerjanya adalah disiplin mengenai hukum perang dan hubungan internasional. Karena itu ada satu buku yang
Buku ini terbit pada tahun 800 di Eropa ini. Buku ini namanya Kitabus Siyar, ditulis oleh Muhammad As-Saibani. As-Saibani ini seorang ulama ahli hukum di lingkungan mazhab Hanafiyah. Jadi Nu'man bin Thabit alias Imam Abu Hanifah. Nah, buku As-Saibani ini monografinya sudah tidak kita temukan lagi karena saking lamanya, saking antiknya sudah tidak ditemukan. Tetapi kemudian ada seorang imam ahli hukum masih di lingkungan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, namanya Imam Asy-Syaksi. Asy-Syaksi ini menulis catatan kaki mengenai Kitabus Siyar karya As-Saibani. Nah, buku yang di era modern ini beredar di hadapan kita adalah Kitabus Siyar yang disyarah oleh Asy-Syaksi. Asy-Syaksi ini kemudian dia punya banyak murid sampai salah satu generasi berbagai generasi, salah satu murid dari berbagai generasi yang ada di lingkungan mazhab Imam Abu Hanifah namanya adalah Majid Haduri. Nah, beliau seorang Pakistan, kemudian menjadi profesor di Universitas Johns Hopkins Amerika Serikat, menjadi ahli hukum Islam dan menerjemahkan Kitabus Siyar dalam bahasa Inggris. Dan inilah satu-satunya literatur yang kemudian menjadi rujukan karya akademik dari berbagai belahan bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, Majid Haduri ini punya murid namanya James Piscatori, seorang profesor yang mengajar di Universitas Oxford Inggris, yang kemudian oleh karena persoalan tertentu terjadi mengenai perkara, dia menulis policy brief mengenai apakah Inggris perlu mengirimkan tentaranya pada tahun 2003 atas permintaan Amerika Serikat karena beliau penasehat Tony Blair. Karena kecewa dengan policy brief yang dipakai oleh Tony Blair, beliau hijrah ke Universitas Nasional Australia. Beliau inilah James Piscatori ini yang membimbing saya mengerjakan tesis tentang hukum perang dan hubungan internasional. Jadi sanad saya bersambung sampai Imam Abu Hanifah. Menurut Gus Bahar, ya, jadi sanad atau transmisi keilmuan saya itu sangat disambung. Saudara sekalian, menurut perspektif Siyar, negara itu, teritori itu dibagi menjadi dua, yakni teritori Muslim dan non-Muslim. Teritori Muslim disebut sebagai Darul Islam, teritori di bawah kedaulatan masyarakat Muslim. Kemudian yang kedua adalah Darul non-Muslim atau Darul Harbi. Karena non-Muslim itulah maka asumsinya menjadi lahan dakwah. Karena itu bukan sekedar dakwah, maka ada juga proyek-proyek lain. Yang pertama adalah ekspansi militer. Yang kedua adalah perluasan wilayah kekuasaan. Karena itu disebut dengan istilah Darul Harbi. Nah, di antara Darul Islam dan Darul Harbi ini ada kategori ketiga ternyata. Namanya Darul Sulh, yakni negeri atau teritori perjanjian damai. Karena perjanjian damai itu starting point, langkah awal, maka ada langkah berikutnya yang lebih tinggi namanya Darul Ahdi. Jadi Darul Sulh lalu Darul Ahdi. Darul Ahdi adalah perjanjian yang bukan sekedar damai, tapi follow up dari perdamaian. Bisa perjanjian ekonomi, sosial, politik, kesejahteraan, dan seterusnya. Saya sempat mencatat beberapa contoh dari Darul Ahdi yang sudah ada
Dan apakah bisa diterima oleh kelompok non-Muslim? Ya tentu bisa. Kenapa? Karena ini justru di lingkungan Kristen, Yahudi, dan agama-agama lainnya sudah mempraktekkan namanya Darul Ahdi. Pada era Nabi, karena Muslim agak susah menjalin hubungan diplomatik dengan kelompok Yahudi di Madinah dan Kristen Aqabah dan Najran, maka ada perjanjian Hudaybiyah. Ini contoh, ini Darussulah, masih Darussulah tahun 628 yang berlaku hanya sepanjang 10 tahun. Akhirnya jadi fikih perjanjian 10 tahun. Nah, meskipun begitu ada diplomasi persuasi yang dilakukan Nabi dan mengirim surat ke para pemimpin di Bizantium, di Romawi, Mesir, Persia, Ethiopia ikut masuk Islam. Ekspansi itu tadi, tapi tidak ada ekspansi militer. Karena itu saya tegaskan jihad hanya berlaku secara defensif kalau diserang. Jadi tidak ada jihad ofensif sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Daesh atau Islamic State of Iraq dan Syria. Yang kedua, Khalifah Umayyah kelima namanya Abdul Malik membuat perjanjian damai dengan Romawi dan beliau membayar biaya keamanan atau perlindungan militer karena memerlukan tambahan pasukan dalam rangka memberantas pemberontak. Nah, putranya Al-Walid mendapatkan bantuan finansial dari Romawi untuk mendekorasi Masjid Nabawi di Madinah. Nah, ini renovasi masjid dari Kristen Romawi. Jadi menarik sekali. Datanya ini valid ini. Jadi mau kitab, tapi tak tulis. Ini tulisan saya jelek banget. Ini tahun ini Khalifah Umayyah. Khalifah Abbasiyah, Khalifah Harun al-Rashid, akhir 8 dan awal abad ke-9 sudah biasa untuk melakukan negosiasi dengan cara menebus para tahanan perang dengan orang asing, menerima pekerja asing profesional. Pada tahun 800, Khalifah menerima duta besar Charlemagne dan mengirim duta besarnya ke Aix-les-Bains. Lalu berikutnya ada perang salib tahun 1192, Saladin dan Raja Richard I memfasilitasi ziarah Kristen ke tanah suci Yerusalem. Pada zaman dinasti Ayyubi ada gubernur namanya Al-Malikul Kamil tahun 1227 memberikan Yerusalem di bawah kekuasaan Kristen. Jerusalem, wilayah Jerusalem, kota suci di Palestina diberikan ke kekuasaan Kristen untuk menghindari pemberontakan Muslim yang bekerja sama dengan kerajaan Jerman Frederick II. Jadi menghindari serangan Frederick II. Lalu Sultan Sulaiman yang Agung, Sulaiman the Magnificent, Turki Utsmani, menandatangani perjanjian damai dengan Raja Francis I Prancis pada 1535. Karena sebelumnya gagal menguasai atau menjajah Vienna, Austria, lalu dalam rangka perlu memecah kekuatan oposisi Kristen, jadi dia menaikkan kerjasama. Dan warga negara Prancis yang ada di Turki Utsmani dianggap bukan dhimmi, jadi tidak perlu membayar pajak, dan bagi mereka berlaku hukumnya sendiri, yakni hukum Prancis. Dan banyak sekali sepanjang tahun perjanjian damai ini dilakukan, termasuk oleh Ratu Elizabeth Inggris pada tahun 1580. Karena perlu dukungan politik dan militer dalam rangka melawan kerajaan Spanyol. Jadi Darul Ahdi ini prakteknya sudah ada di mana-mana. Nah, di Indonesia hal ini terjadi karena pada tahun 1940-an pada proses konstitusi, proses pembuatan namanya filosofi Grondslag atau dasar fundamental bernegara, Muhammadiyah turut serta dalam proses meeting pertemuan antara para pemimpin
bangsa saat itu. Jadi para pemimpin daerah, termasuk para pemimpin organisasi dan agama. Nah, wakil dari Muhammadiyah itu Ki Bagus Hadikusumo. Sebetulnya Ki Bagus Hadikusumo agaknya berat karena beliau meyakini Indonesia mestinya adalah Darul Islam, sehingga sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan tambahan Piagam Jakarta dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemulung-pemulungnya. Tetapi sebelum ada perubahan pikiran, Soekarno sebetulnya juga setuju bahwa Indonesia itu Darul Islam. Karena Soekarno kan pragmatis. Jadi memang begitu orangnya. Yang penting dia dapat kekuasaan. Tapi oleh karena pertimbangan yang mendalam, terutama yang diupayakan oleh Bung Hatta, sehingga bagaimana caranya ada negosiasi politik yang melegakan, yang tidak timbul konflik dan perpecahan, sehingga ada pelobi yang kemudian ngobrol dengan Bung Karno namanya Kasman Simodimejo. Kasman inilah yang berhasil meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar supaya menyetujui dalam rangka membuat kemaslahatan, mengupayakan maslahat publik dalam rangka menjaga perdamaian dan kerukunan di antara umat beragama yang ada di negeri ini. Maka di Indonesia saat itu, maka kiranya penting untuk menghilangkan kalimat piagam Jakarta itu dalam sila pertama Pancasila. Akhirnya jadilah sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa seperti sekarang ini kita nikmati. Itu suatu perjuangan yang tidak mudah dan itu disepakati oleh seluruh orang bangsa. Karena disepakati itulah seluruh orang bangsa itu artinya seluruh pemuka agama juga. Karena itulah maka negara ini disebut sebagai negara kesepakatan, negara perjanjian politik dan sosial dan kebudayaan, agama dan semua aspek yang ada dalam sendi-sendi kehidupan itu oleh seluruh anak bangsa di Indonesia. Nah, itulah kemudian disebut dengan istilah Darul Ahdi. Tetapi oleh Muhammadiyah ini dirasa tidak cukup. Pada tahun 2015, beriringan dengan momen Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, maka dirumuskan istilah tambahan namanya Darul Syahadah. Artinya adalah negara persaksian. Apa yang disaksikan tidak cukup kita sepakat dengan sesuatu, tetapi perlu mewujudkan dalam aksi nyata. Sehingga ada istilah fardhu ain untuk terlibat dalam proses pembangunan bangsa di seluruh aspek kehidupan yang ada demi mewujudkan suatu cita-cita yang mulia, namanya adalah tumbuhnya peradaban Indonesia yang berkemajuan. Nah, buku inilah salah satu kontributornya adalah Nazaruddin Malik. Jadi kalau nggak keliru istilahnya itu kemudian yang sudah ditampilkan namanya Islam berkemajuan untuk Indonesia berkemajuan. Jadi Indonesia berkemajuan, ada buku yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Buku ini penting banget. Nah, salah satu manifestasinya di dalam Hadi Wasyahadah. Nah, kita sudah ngapain aja? Muhammadiyah sudah bekerja keras dalam 3 aspek penting, yakni dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan filantropisme. Termasuk diantaranya adalah kreativitas lainnya, misalnya ada MDMC, Muhammadiyah, manajemen disaster and management, MD Muhammadiyah disaster and management center. Itulah pokoknya. Saya ini agak lupa di buku. MDMC lalu MCCC COVID-19 Center Muhammadiyah. Nah, itulah. Pokoknya itu saya agak susah nyebut gitu-gitu. Saudara sekalian, lalu ada klinik apung Said Ubulele. Jadi rumah sakit yang mengapung untuk memenuhi program namanya menolong kesengsaraan umum untuk PKO. Jadi dulu klinik kesehatan Muhammadiyah itu yang ditolong bukan hanya kaum muslim, ya kita tahu bahwa mayoritas yang susah adalah kaum muslim,
Tetapi yang ditolong Muhammadiyah adalah kesengsaraan umum. Karena itu programnya namanya PKO, penolong kesengsaraan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah buku ini terbit atau sebetulnya konsep ini terbit, buku ini tentu mengkonseptualisasikan Darul Ahdi wa Syahadah. Tapi sebenarnya apa tujuan Darul Ahdi wa Syahadah? Sementara hal ini sudah disepakati dan Muhammadiyah sudah membangun. Jadi apa konteksnya? Ternyata yang dihadapi oleh Muhammadiyah adalah apa? Namanya yaitu radikalisasi dan konservatisasi atau pengerasan sikap keberagamaan sebagian kaum muslim yang ada di Indonesia dewasa ini. Jadi setelah yang paling keras itu adalah terorisme, radikalisme, lalu menjadi konservatisme, lalu fundamentalisme yang biasa saja. Karena fundamentalisme itu bisa jadi konservatif, bisa jadi liberal. Jadi berangkat dari fundamentalisme itu, contoh Kristen Protestan itu fundamentalis, tetapi dia adalah Kristen reformis, Calvinis. Bapak Ibu sekalian, jadi nilai penting dari buku ini adalah memberikan benteng, memperkuat benteng pertahanan ideologis warga Muhammadiyah. Kira-kira itu. Kemudian yang kedua, memberikan guidance petunjuk bahwa sebetulnya Muhammadiyah ketika berhubungan dengan negara adalah Darul Ahdi wa Syahadah. Yang ketiga, sebagai perekat hubungan sosial antara aktivis Muhammadiyah dengan para elit negara, elit bangsa ini. Sebagai ini, jadi kalau kita mau memasang jangkar di istana, ya Muhammadiyah pasang jangkar di istana, argumentasinya begitu. Kemudian yang terakhir sebagai itu tadi apa namanya jihad politik Muhammadiyah, jadi ijtihad politik Muhammadiyah. Sayangnya hal ini belum agak konkret gitu, jadi perlu keberanian. Jadi gimana caranya menyebarkan para kader potensial Muhammadiyah untuk menjalankan misi Muhammadiyah di berbagai partai-partai besar di Indonesia. Ya ini masih menjadi PR ya. Mudah-mudahan nanti ya barangkali ya Nurbani maju sebagai Malang 1 kan ya oke juga. Kalau dapat restu dari Pak Hendra. Saya kira demikian Mas. Nanti kita ngobrol aja deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Mas Hasnan Bahtiar yang sudah memberikan ulasan. Tentu teman-teman banyak yang belum membaca buku ini. Oleh karenanya perlu saya iklankan sebentar ini. Bagi teman-teman yang mau membeli, cukup dengan kira-kira 3 bungkus surya. Ya, 3 bungkus surya itu 60.000. 60.000, teman-teman bisa dapat buku ini. Cuma stoknya ini terbatas. Ya, stoknya terbatas. Teman-teman yang mau membeli silakan langsung mengambil di meja depan. Di sana teman-teman ada yang menunggu. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan kepada Pak Dr. Kiai Nurbani Yusuf. Beliau ini adalah penggagas sekaligus inisiator Yayasan Padang Masan, sebuah yayasan yang bergerak di sosial kemasyarakatan di Kota Batu. Beliau ini juga kemarin baru menyelesaikan disertasinya dengan tema yang masih sangat relevan dengan yang kita bahas pada hari ini, yakni seputar pemikiran Pancasila spesifik ya, pada tokoh Buya Shafi'i Ma'arif kalau tidak salah, dan juga Bapak Pancasila ya, Bapak Pancasila yang sering dibilang ya, yang sering mengkampanyekan Pancasila ini. Nah, tentu pada kesempatan ini beliau akan memberikan kita pencerahan bagaimana seharusnya kita memposisikan diri dalam konteks implementasi Pancasila ini. Karena di sisi lain juga kita harus menyikapi ya isu-isu yang disampaikan oleh Mas Hasnan tadi terkait kelompok-kelompok Islam kanan yang memiliki orientasi yang berbeda
yang tentu saja bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu kita berikan kesempatan kepada Kiai Dr. Burhan Yusuf, MSc di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nazar yang saya hormati, Mas Tasnan, dan seluruh yang hadir di tempat ini. Puji syukur kita bisa bertemu. Satu hal, buku ini luar biasa Mas Tasnan. Saya baca tuntas. Saya cuma menyesal harganya kok murah sekali. Hanya 60.000. Padahal ini disusun dengan darah dan keringat. Bahwa sebetulnya kita ini tidak menghargai sebuah, mestinya buku itu harganya mahal. Yang mahal versi Indonesia. Ya, ini versi mahal. Yang pertama, saya sebetulnya guyonan, saya lebih suka disebut kiai ketimbang ustadz. Karena ustadz itu di tradisi NU itu adalah gelar yang sangat rendah sekali. Ustadz itu guru ngaji. Guru TPQ itu Ustaz. Nah, naik sedikit Gus. Habis Gus Kiai, kemudian Romo Kiai. Apa Anda rela kalau Ahmad Dahlan disebut Ustadz Haji Ahmad Dahlan? Pasti nggak rela. Dahlan itu Kiai. Maka kita harus menghargai itu. Gelar itu harus dihargai. Saya sebelum bahas ini, insya Allah 10 menit selesai. Karena begini sudah sangat sempurna menurut saya. Saya ingin mengajak kita bahwa ada 5 hal yang di Muhammadiyah hilang. Yang pertama, tradisi tarekat hilang. Ada sebuah kisah tentang Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu adalah Nabi yang pemurung, suka bersedih, tegang. Nah, kalau Nabi Isa itu Nabi yang periang, tertawa, gembira. Nah, suatu hari Nabi Yahya ini sepupunya, dia bilang kepada Nabi Isa, "Wa Isa, mali aroka dohikan, ka'annaka aminta min makrillah." "Wa Isa, aku lihat kamu ini kok ketawa, tersenyum terus. Apa kamu tidak ingat ada azab Allah?" Apa jawaban Nabi Isa? "Sebaliknya aku juga sebaliknya melihat kamu mali aroka dohikan abisan. Sebaliknya aku juga melihat kamu ini kok murung terus, sedih terus. Apa nggak ada rahmat Allah?" Coba. Ini kan 2 dimensi yang berbeda. Dan itu yang di Muhammadiyah itu makanya ada Muhammadiyah garis lurus, ada garis keras, lucu-lucu, terus keren gitu. Tapi semuanya bersambung. Dan dua-duanya masuk surga. Jadi yang murung terus, sedih terus, karena takut neraka dia juga masuk surga, karena dijauhkan dari api neraka. Tapi yang gembira terus, insya Allah juga masuk surga. Karena yang dibayarkan cuma surga. Itu yang pertama, yang hilang. Yang kedua, tradisi filsafat di Muhammadiyah itu hilang. Karena ada beberapa orang Muhammadiyah menyebut orang Muhammadiyah berfilsafat disebut liberal. Bahwa itu liberal, aslinya liberal. Jadi tanyakan orang-orang persyarikatan, itu UMM itu kan di dalam tanda petik juga disebut sarangnya orang-orang liberal. Karena itu ketika kemarin itu Universitas Muhammadiyah Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Undang Rocky Gerung, ya, Undang Rocky Gerung jadi idola itu di beberapa universitas Muhammadiyah. Di Malang itu kan tradisi pemikiran. Kemudian yang ketiga yang bilang di Muhammadiyah tradisi pesantren. Ini yang lebih kenapa? Saya bilang Muhammadiyah itu mu'alaf sekarang di bidang politik. Mu'alaf politik kita, karena ini selama ini kita selalu mengatakan pimpinan Muhammadiyah tidak boleh berpolitik praktis.
Meskipun hari ini pimpinan wilayah kita juga semuanya merangkap jabatan semua dan boleh. Dan yang kelima yang dari Muhammadiyah rokok. Rokok hilang di Muhammadiyah. Saya tidak merokok, tapi saya masih bersepakat kalau untuk merokok itu makruh. Karena kalau diharamkan, oh itu dampaknya enggak, itu harus ada tembusan ke malaikat. Mas Nazar nanti kalau mengaku sebagai orang Muhammadiyah, ketika ditanya, soal rokok, NU apa Muhammadiyah? Ngaku saja NU. Kalau NU tidak apa-apa, makruh. Tapi nek sama ngaku Muhammadiyah, Mas, neraka. Nah, itu soal Muhammadiyah kan haram. Nah, itu kan makanya saya juga mikir, wong berijtihad saja kok menghalalkan yang mengharamkan yang halal. Kenapa? Mestinya kan ijtihad itu kan memudahkan sesuatu, bukan malah mempersulit. Coba kalau dari implikasi moral, kalau sudah haram, rokok haram, kemudian miras juga haram, kenapa perlakuannya beda? Nah, benar loh, makanya itu kan makanya saya bilang dengan Mas Nasrul tadi. Ternyata yang berikan fatwa haram itu bukan majelis tarjih, Mas. Ini majelis tabligh. Nah, dia ngerti ini tabligh itu sopai. Nah, majelis tarjih enggak ternyata. Profesor Loman Gunawan itu saya tidak pernah mengharamkan itu. Tidak pernah. Nah, ini beberapa hal. Makanya merokoklah. Loh, dulu itu saya masih ingat ketika saya di kemahasiswaan itu dulu banyak sekali beasiswa dari Jarum. Sekarang gara-gara haram malah gak oleh. Itu kan kerugian besar. Nah, ini beberapa hal. Ini Muhammadiyah. Termasuk sejak kapan Muhammadiyah itu jadi oposisi? Kok tiba-tiba kita itu keras banget dengan rezim itu sejak kapan? Kok tiba-tiba ada orang Muhammadiyah itu suka sekali dengan Habib Rizik itu ada apa? Itu kan migrasi, ada migrasi ideologi, ada pengerasan ideologi. Jadi Muhammadiyah sedang terjadi itu. Tiba-tiba orang menjadi sangat kanan sekali. Tiba-tiba saya melihat Mas Nasrul, celananya sudah di atas lutut. Sudah bukan di atas mata kaki, sudah di atas lutut. Oh itu kan sudah sangat ultra kanan. Jadi Muhammadiyah sekarang mulai begitu. Mulai berarti harus. Nah saya pikir pemikiran-pemikiran wasatiyah yang disampaikan Mas Hanan lewat buku ini sangat luar biasa. Nah sayang sekali jujur kita sampaikan bahwa literasi di Muhammadiyah itu juga sangat rendah. Kita punya 22 kanal media, mulai IB Time, BWMU, Suara Muhammadiyah, dan itu selalu menempati ranking paling buncit dibanding dengan NU. NU itu tradisi literasinya di pesantren, bagus banget. Bagus banget. Terakhir kemarin itu saya nge-share sampai ngajinya NU itu detail banget. Tentang boleh tidaknya perempuan melenguh dalam jima. Belum pernah ada orang Muhammadiyah bahas tentang boleh tidaknya seorang istri melenguh pada saat jima. Dia pun dipuas dari berbagai macam perspektif. Tak share. Apa ngaji dia Muhammadiyah wis teko kini ya. Lah waktu semula dia wudu kok. Hanya muter-muter di bab wudu, bab usul itu. Tapi kita sudah ngono. Ini mungkin tiba atau ternyata udah jauh mainnya. Jangan-jangan kita ini kurang ngopi. Makanya kajian-kajian semacam ini menurut saya sangat bagus dan kita tidak bisa berdiri sendiri. Insya Allah nanti kita saling berkolaborasi. Nanti ada juga teman-teman yang lain dan saya pikir produk-produk semacam ini luar biasa. Jadi memang konteks kita ini selalu ada, saya tidak tahu, apa ada ikhtiar untuk memposisikan Muhammadiyah berhadapan-hadapan dengan rezim. Saya pikir kok tidak. Kiai Dahlan itu dulu, waktu tahun 1920, membangun sekolah, beliau ambil itu subsidi dari company Belanda. Diambil. Subsidi diambil. Dan pilihan Kiai Dahlan tentang jihad itu bukan dengan pedang, tapi dengan pendidikan.
Karena bagi Kiai Dahlan, pendidikan itu adalah jihad melawan kebodohan. Membangun rumah sakit itu adalah jihad melawan kemusyrikan. Membangun MDMC, Lazis itu adalah jihad melawan kemiskinan. Itu jihad Muhammadiyah. Jadi jihad Muhammadiyah itu bukan takbir keras. Jadi kalau ada orang takbir keras, pasti urunan angin. Pasti sodakoi tinggi. Cek saja kalau tidak percaya. Saya sudah lihat tadi. Oh, yang takbir keras itu, kalau bangun masjid, mesti ngilang. Nggak ada itu. Tapi yang wayai terus sholat, so paling ngarep, so paling depan. Dan terus musik imam. Karena ada tradisi di beberapa kelompok kanan, daripada bangun masjid, lebih baik ngerebut. Karena ngerebut itu cara yang paling efisien dan murah. Karena kalau bangun itu kan perlu urunan. Nah, kalau ngerebut itu cukup bilang bahwa, Mas, kepada imam, bacaan sama enggak tartil. Cuma itu aja. Nah, Muhammadiyah ketika dibilang bacaan enggak tartil, mundur. Sama dengan Imam Mono. Itu. Nah, itu memangnya dia memang itulah. Kalau di tradisinya enggak. Ketika dia bilang, Pak Yai, bacaan sama tidak tartil. Apa jadi Pak Yai? Tidak boleh tartil, tidak boleh masjid violin. Iya. Tapi tartil boleh masjid dewi. Nah, ini kan tradisi di Muhammadiyah beda. Nah, makanya ini perlu diungkap kembali. Artinya negeri Darul Ahdi wa Syahadah itu bahwa Pancasila itu yang bikin kita. Muhammadiyah itu yang bikin. Negara itu kita yang bikin. Cuman kadang-kadang orang Muhammadiyah itu ada beberapa yang pasang harga tinggi. Dalam tulisan 100 tokoh orang Muhammadiyah itu Bung Karno tidak masuk. Cuma dia nggak masuk. Loh, Muhammadiyah itu loh lebih Muhammadiyah Soekarno pertimbangannya Asnani. Loh, Bung Karno itu kan dasar banget loh. Fatmawati itu, luar biasa. Loh, Fatmawati itu anaknya Hasan Din, konsul Muhammadiyah Bengkulu. Megawati itu Muhammadiyah. Kalau awakmu lebih Muhammadiyah Megawati dibanding diri. Awakmu mek nunut. Wah, Megawati sudah bekerja keras untuk Muhammadiyah. Saya masih ingat itu ketika Prof Din jadi ketua PP, itu yang bangun lift lantai 5 itu kan Taufik Kemas. Awakmu membantu apa nama Muhammadiyah? Urung Megawati sudah kok. Ayo wis urunan wis Megawati lah, Megawati dengan dirimu. Nah ini kan, tapi awak dia lebih suka mengkafirkan Megawati, lebih suka menyesatkan Megawati, gara-gara dia tidak pakai jilbab. Oh itu kan, lama suara jilbab orang mau foto lah dia masuk surga duluan kata apa? Siapa tahu Nikita Mirzani itu adalah wali, aku tahu nulis dulu. Seperti Nikita Mirzani wali, itu bayangkan aja. Orang itu kan diingatkan dengan bahasa kaum. Ya, ini bahasaku rada sarkasme. Habib Rizik itu kan diingatkan oleh Nikita Mirzani. Padahal Tuhan itu selalu mengingatkan orang dengan bahasa kaum. Menurut saya yang namanya pelacuran itu kan menjual apapun. Nikita Mirzani menjual selangkangan. Tapi ulama menjual agama. Podo pelacur ini. Sing ditol ra podo. Tapi sajane podo balon. Yang satu jual selangkangan, yang satu jual layar. Yang satu jual ilmu. Iya loh, pamat pelacurnya. Jadi gak ono udan angin terus mau ngomong Nurbani ini mesti sak durung mesti hubungan. Wis ta. Percaya mbak. Mesti sak durung ono hubungan. Lewat gak ada hubungannya lah apa terus muring-muring kayak gitu. Nah, ini bukan saya itu ya, tapi mari kita bermuamalah itu kan pada rem kita kembali ke Kiai Dahlan. Jadi menurut saya kalau sekarang bermuamalah itu jangan nurut siapa-siapa, tiru Kiai Dahlan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Nazar tadi, ya NKCH. Jangan-jangan di sini pun juga ada yang tidak tahu apa itu NKCH. Mau NKCH? Ayo kon. Mesti raiso, padahal kader. Makanya saya pernah bilang, banyak orang Muhammadiyah tapi orang ngerti Muhammadiyah. Muhammadiyah sakar dewi, Muhammadiyah tanpa guru. Gak bersandar. Saya belajar Muhammadiyah dari Kiai Haji Abdul Hasim.
Abdul Hasim muridnya Kiai Bejo Darmalaksono. Kiai Bejo Darmalaksono muridnya Kiai Muhammad Fakhrudin. Kiai Muhammad Fakhrudin muridnya Kiai Suja. Kiai Suja muridnya Kiai Dahlan. Bersahabat aku. Kon. Kalau belajar Muhammadiyah nang sopo. Nanti ke buku Al-Islam ke Muhammadiyah. Di guru SMA diajar di jam terakhir. Ya, jadi ini kok awakmu ini gini. Orang jelas. Kan jelas. Lenganan dengan manazar, kadunganan ke nganan. Nah, itu kenapa? Karena kita tidak punya value tadi itu. Nah, makanya ideologi Muhammadiyah harus dibangun itu dari MKCH. Maka insya Allah kalau dengan ideologi terbangun, maka melihat negara pun ya jelas kayak ini. Di Darul Hadith Wasyahadah ini, buku ini adalah cermin dari pemikiran yang jernih, jelas. Melihat Muhammadiyah itu jelas. Jadi duduknya sudah jelas, sudah tidak miring kanan, tidak miring ke kiri. Tapi kalau si miar-miur juga mungkin jadi buku ini. Mesti gak jelas. Jadi orang misalnya terus ngomong Pancasila itu berhala, kafir, Muhammadiyah loh, mubalak-mubalak gitu. Mubalak-mubalak. Nah itu kenapa? Karena memang ideologi Muhammadiyah gak jelas. Nah, saya pikir itu. Insya Allah 10 menit pas, kita dialog. Ya, terima kasih disampaikan kepada Pak Kiai Bupati. Ini dua pembicara sudah mengulas tentang gambaran buku ini. Saya kira diskusi kita akan semakin menarik karena ada banyak sudut pandang yang kemudian dibuka pada kesempatan hari ini. Sehingga sesuai kesepakatan awal ini saya tawarkan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan. Yang ingin bertanya, kami persilakan dua orang. Terima kasih Mas Heriton. Assalamualaikum. Senior Mas Nurdani dan junior Mas Hasnan. Akhir-akhir ini ada tinggal yang sangat seru di Kementerian Pendidikan terkait dengan konseptualisasi pelajaran Pancasila. Dari FK itu perlu ada yang terlibat. Karena di situ salah satunya yang membuat adalah pedoman wawasan pendidikan global dalam internalisasi Pancasila, tapi mengambil budaya globalisme itu masuk ke dalam wawasan Pancasila. Salah satu yang akan diambil adalah unsur-unsur budaya global yang akan dimasukkan dalam budaya Pancasila. Internasionalisasi. Itu ini juga masih kontroversial karena ada beberapa ahli pendidikan yang kemudian memprotes bahwa itu konsep yang tidak jelas dan sangat tidak Pancasila. Jadi ada dua diksi yang kita cermati. Pelajar Pancasila, kemudian pendidikan global. Nah, saya pernah ngobrol dengan Mas Hasnan terkait ini. Harusnya begini dengan AIK. Iya. Bukan hanya PPK tapi AIK dan PPKN. Mulai dari pelajar sampai perguruan tinggi. Cuman setelah mungkin UMM atau FKIP dimanapun bisa membuat strategi budaya supaya sejak awal ini Darul Hadith Wasyahadah itu sudah dikenalisasi pada anak kita dan tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan level sekolah ini. Katakanlah saya sekolah di SD Muhammadiyah 4 kelas 1. Masih diajarkan tentang Pancasila, ya Pancasila aja. Menghafalkan Pancasila. Padahal itu Muhammadiyah. Mestinya kan diksi Darul Hadith Wasyahadah sejak awal itu sudah dikenal. Paling tidak sudah dikenal dulu. Atau paling tidak dikenalkan bahwa tokoh-tokoh perumus Pancasila ini beberapa di antaranya adalah tokoh Muhammadiyah. Paling tidak itu. Jadi tidak hanya Pancasila sebagaimana Pancasila yang generik yang selama ini dipakai dalam pendidikan sekuler. Karena itu mungkin PR dari buku ini adalah membuat strategi budaya bagaimana supaya Darul Hadith Wasyahadah ini menjadi betul-betul sebuah istihad Muhammadiyah di dalam bernegara, dalam PPKN. Saya kira itu. Terima kasih.
apa ini pertanyaan atau sebuah komentar saja. Terima kasih Mas Nasrul. Selanjutnya Mas Yanti, silakan. Jadi baru dijawab oleh pemateri sekali. Mohon maaf, saya nama Mulyani, Sekretaris Ranting Muhammadiyah Islam. Berhormat tapi hasil Bapak semua, mohon maaf dalam konteks dakwah ini saya sangat menarik sekali untuk dalam pandangan kami yang pada tingkat ranting, media itu kan ranting, semua mengakui. Maka pertanyaannya adalah konsep dari abdi wasyahadah ini dalam pandangan kami di ranting itu yang tepat, yang proporsional, yang sesuai dengan kondisi kami, itu kira-kira seperti apa? Karena kami sudah berjibaku luar biasa bagaimana di ranting itu mewujudkan betul-betul visi Muhammadiyah, masyarakat Islam yang sebenarnya di tingkat ranting itu kira-kira miniaturnya seperti apa? Sehingga nanti jalan kami menuju di sana itu, ketika ada 1000 langkah yang harus kami itu, kita ini sudah sampai ke langkah keberapa. Sehingga kami sangat mendambakan ada sebuah ranting yang betul-betul bisa dilihat miniatur masyarakat berkemajuan yang seperti apa. Kalau secara sederhana kami pernah merigidkan, mendefinisikan secara detail, misalkan tiap Jakarta tanpa sarjana, 1 RT 1 dokter, 1 MW 1 profesor. Dalam konteks ranting ini kita bermitra bersama dengan semua elemen Umaro, ya, ada pemerintah pusat, LPNK, BKN, Tanah PKK dan sebagainya untuk menuju ke sana. Maka miniatur inilah yang kami inginkan supaya kami lebih terang juga. Itu loh, kira-kira capaian yang ingin diwujudkan. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja saya persilakan ke Pak Kiai dulu ya, Mas Hasan ya. Baik Mas Hasan, saya persilakan untuk pertama merespon tanggapan dari Pak Nasrul tentang pelajar Pancasila yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tadi yang kedua adalah kebinekaan global. Kemudian pertanyaan dari Bapak yang belakang tadi tentang bagaimana kita menafsirkan konsep dakwah wasyahadah ini di Parubuk ya, konteks ini di tataran ranting Muhammadiyah. Terima kasih Mas Tullah. Sebetulnya mengenai the global citizenship itu sudah lama sekali dibicarakan. Nah, filsufnya namanya Hans Kuhn. Kemudian beliau membuat organisasi namanya the Global Ethics. Kalau mau bikin seperti itu, sebetulnya apa konsep yang bisa dijadikan jembatan untuk mulai memilih nilai-nilai etis terbaik di seluruh dunia. Itu kayaknya ada dua istilah penting. Yang pertama namanya objektifikasi, membuat objektif sesuatu. Apakah berani kita misalnya membaca Bible, membaca Injil, kemudian secara objektif diambil yang baik yang mana? Demikian pula dengan mereka yang beragama lainnya, lalu membaca kitab suci Al-Quran, lalu dilihat ajaran yang baik gimana. Jadi begitu sebetulnya. Lalu nanti dituang yang agak susah itu, kemudian membahasakan dalam bahasa yang bisa diterima oleh semua pihak. Kalau doktrin-doktrin mengenai kemanusiaan pada tahun 1963 sudah dibakukan menjadi satu instrumen hukum internasional yang fundamental, namanya di Universal Declaration of Human Rights (UDHR),
atau DOHAM dalam bahasa Indonesia. Yang secara spesifik kalau tata aturan etis dalam berpolitik dan sosial kehidupan sipil masyarakat itu sudah tertuang dalam the International Covenant on Civil and Political Rights. Kemudian ada lagi the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Jadi itu sudah selesai, tetapi hal dalam konteks lainnya, dalam berkebudayaan, mungkin secara lebih kekinian bisa kita rumuskan. Nah, objektifikasi menjadi jembatan yang saya kira memiliki memiliki nilai lebih karena bisa memudahkan banyak kalangan dari berbagai agama, kebangsaan, dan bahkan suku, adat istiadat, etnisitas, ras, warna kulit, orientasi gender dan seksual dan seterusnya. Jadi saya pikir itu objektifikasi yang diajukan oleh Kunto Wijoyo, ayatnya tadi disebut Pak Nazar, untung khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayaknya ayat ini kalau diterjemahkan jadi pertama, engkau civil society, kedua, mari kita mengupayakan humanisasi, lalu liberasi sosial, dan kemudian transisi. Kayaknya semua agama menerima. Itu keren sekali itu Pak Kunto Wijoyo. Nah, yang kedua mengenai bagaimana menurunkan, membreakdown buku ini, handbook ini, guidance dalam konteks pelajar berkemajuan atau pelajar berbineka. Mudah-mudahan akan menjadi ini. Kayaknya saya ingin memohon izin Pak Nazar, kalau jadi proyek tertentu kita bikin panduan Darul Adil Wassahadah untuk pelajar dan mahasiswa ini oke banget ya. Nah, itu dia. Baik, bismillah. Mudah-mudahan ini menjadi pekerjaan rumah kita untuk kita tangani secara lebih fokus. Kemudian pertanyaan kedua, saya ada dua jawaban sebetulnya, jawaban yang substansial dan jawaban yang formil. Kalau jawabannya yang substansial, bagaimana berkemajuan di tingkat ranting? Yang pertama, tidak kisruh dengan tetangga itu sudah berkemajuan. Tidak ngafirke orang lain, karena di dalam hadis Rasulullah SAW beliau menuturkan bahwa man kafaro musliman bahwa kafirun musliman ingkang kafiraken duluriro, jadi saudaramu sesama muslim, maka kafirlah diri kita sendiri. Jadi itu sudah sangat berkemajuan. Jadi ya kita tahulah kalau yang beragama lain barangkali disinggung dalam kitab suci sebagai orang yang kafir barangkali. Ya, tapi kan Kristen atau Yahudi itu kan bukan kafir, tapi ahlul kitab kan. Nah, tapi ya kita juga enggak, yang keras-keras itu kan bilang kafir kafir enak ya. Kita nggak boleh bilang non sewu Pak RT jenengan aku kafir gitu. Kan enggak begitu ya, sudah diem aja kita tahu. Bo ya ditanya Pak RT, ajengnya kamu nggih tanggal 25 Desember, kamu nggih panggil enten selamatan diundang. Kan selamatan orang. Kan itu lebih enak itu. Tapi kalau mau yang lebih formal, Bapak Ibu sekalian, ini paling susah karena kita tidak pernah memiliki indikator yang jelas mengenai pembangunan manusia dan pembangunan desa. Terutama apakah kita punya indeks pembangunan, harus punya ini 2, 3, 4 jembatannya harus bersih, sanitasi air, udara oke, tumbuhan oke, tidak ada polusi. Itu kita belum punya. Mestinya beliau yang membawahi bidang ini, kalau nggak keliru namanya Mas, ini Norma Permata ya, yang Doktor Norma Permata yang lembaga pemberdayaan cabang dan ranting. Saya pikir mereka harus punya indikator yang disebut dengan ranting yang berkemajuan itu apa, itu dulu. Tetapi kalau saya bisa menggambarkan sedikit-sedikit, ya sekurang-kurangnya ini ya secara fisik infrastruktur, sebagaimana halnya yang menjadi paten yang digunakan di Bappenas dan Mendagri misalnya. Kalau Bappenas itu fokus di infrastruktur, Mendagri atau Departemen Dalam Negeri itu
mengenai pembangunan sumber daya manusia. Kayaknya saya baca itu masih mirip-mirip dengan standarnya World Bank dan standarnya SDG Sustainable Development Goals. Nah, kalau yang Islami ada nggak? Ada. Jadi ilmuannya namanya Seher Razadi, Esrekman, dan Hossein Ashkari. Beliau memformulasikan mengenai di Islamicity Index. Nah, itu tapi dalam tataran desa dan ranting secara spesifik. Mungkin ranting itu apa ya? Dusun ya? Iya, Ya, RT, RW, dusun. Desa. Kalau ranting itu Desa. Ya desa lah, desa. Jadi kita bisa breakdown. Insya Allah akan jadi proyek itu. Menarik sekali. Terima kasih, itu saja. Cukup, yang lain. Baik, kita ini masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan satu pertanyaan terakhir. Kami persilakan. Masih ada? Oke, silakan. Waalaikumsalam. Dekat. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada pemakai ini untuk atas pemaparannya. Jadi langsung saja masuk ke pokok pertanyaannya. Ya, sebenarnya saya belum baca bukunya, tapi yang menarik dari pembahasan dari pengantar Dr. Mali sampai penulis sendiri bahwa misalkan ternyata istilah buku istihad kontemporer Muhammadiyah ini berangkat dari ilmu sosial profesi Kunjungan dan tadi ada 3-4 skala mungkin. Ada dari Islam, dari Hak, dari Zuhud, dan dari Ahdi. Ada sedikit cerita bahwa 3 tahun belakangan ini saya sudah menulis opini, pemikiran saya itu condong ke negara perdamaian dalam Islam. Jadi yang ingin saya tanyakan bahwa apa sih tujuan inti dari buku ini? Tujuan dari buku ini, karena kita tahu bahwa kalau di era sekarang ini kan global, dunia itu kan satu sebenarnya. Dunia terbatas. Tapi kenapa ada pembagian darurat, dan sebagainya. Terkait mengenai konteks disebut juga, kalau materi itu kan memberikan contoh praktik-praktik keagamaan bahwa inti dari Darul Ahdi wal Hadi itu apakah hanya sebatas praktik-praktik keagamaan? Apakah tidak ada di bidang lain, misalnya tidak ada sila dan sebagainya? Karena kita tahu bahwa di Darul Ahdi ini kan skalanya lebih tinggi. Follow-up dari Darul Ahdi dan Darul Haq sendiri. Ya kalau memang follow-up, apakah tujuan itu hanya sebatas ketuhanan yang Maha Esa, hanya sebatas praktik keagamaan, atau ada di bidang-bidang lain? Itu yang ingin saya tanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Gita. Langsung kami persilakan. Udah kiai, terang kiai. Ini panggungmu soalnya. Sebetulnya kalau kita baca buku judulnya Money, Politics and Ideology tahun 2016 diterbitkan oleh ISIAS kalau bahasa Indonesia. Buku ini ditulis oleh seorang Indonesianis
dan political scientist terkemuka Marcus Michener mengatakan bahwa kalau dalam waktu 2 dekade partai-partai politik di Indonesia tidak mampu secara mandiri menghidupi dirinya sendiri dalam proses politik elektoral, kontestasi politik praktis, pemilu, pilpres dan seterusnya, maka demokrasi di Indonesia akan mengalami regresi secara secara terus-menerus. Jadi akan menurun. Ya kan? Nah, dalam proses itu di mana partai-partai politik kemudian kawin-mawin dengan para pemilik kapital, terutama ini apa ya menyebutnya oligarkisme, lalu memanfaatkan agama sebagai suatu kendaraan politik, disadir dijual, atau dalam bahasa saya ada instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik, maka nanti ada namanya free riders masuk, pemain-pemain liar. Gitu loh. Siapa yang masuk? Ya Santoso, kelompok Santoso, kemudian Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian Jamaah Ansor Daulah, Jamaah Ansor Tauhid, itu masuk. Termasuk merangsek masuk ke Muhammadiyah lambat pelan-pelan gitu loh. Mohon maaf ya, dulu FPI itu Front Pembela Islam itu membelanya tidak keras ya dulu. Dulu itu menolong orang miskin, bagi-bagi beras dulu. Karena itu disebut pembela Islam. Tapi sekarang kok keras ya. Ini ada persoalan gitu loh. Jadi buku ini adalah menghadang itu semua yang kompleks. Tidak hanya ideologi radikal kanan, tetapi juga oligarkisme dan ekses dari instrumentalisasi agama yang itu terjadi terus-menerus. Kenapa terus-menerus? Karena pemilu selalu ada 5 tahunan. Jadi buku ini akan senantiasa relevan sekurang-kurangnya sampai tahun 2024. Kalau lepas dari itu ternyata partai-partai politik ini tidak bisa move on dari jualan agama, maka buku ini akan senantiasa relevan. Sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Tuan Marcus tadi, Marcus Michener. Jadi begitu ceritanya, Mas. Jadi apakah hanya sila pertama? Enggak, ada banyak sila yang dipersoalkan di dalam buku ini, dan ada banyak aspek yang menjadi refleksi intelektual para elit Muhammadiyah terutama untuk mereka harus memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, sesignifikan-signifikannya untuk negara dan bangsa, kemanusiaan, dan untuk keadilan. Dan itu serius banget yang dibicarakan. Hanya saja saya itu berpikir gimana caranya saya itu tulis yang gampang bisa dipahami, karena tulisan yang bagus adalah tulisan yang bisa dipahami oleh pembaca. Pada akhirnya saya kan nggak boleh tanya, Pak ini yang menguji siapa, Prof James, mohon maaf mungkin Profesor tidak berkenan menjawab karena ada persoalan kerahasiaan akademik. Yang menguji siapa naskah saya ini. Jadi konon katanya bocorannya itu satu dari ahli Indonesianis, dari Coral Bell School, kemudian satu lagi ada profesor di kampus militer dari Jepang. Hanya dia bilang ibu-ibu kampus militer dari Jepang, berarti kan ANFA dan UNSW, itu New South Wales, University of New South Wales. Jadi setelah saya baca, ada orang yang tak Cak, sopo Cak? Ibu-ibu profesor kampus militer, ngerti Indonesia dan Muhammad. Oh, itu Minako Sakai. Namanya Minako Sakai. Jadi karena bahasa agak susah itu membahasakannya, jadi ringan dan ringkas, tipis, harganya murah, bisa dipahami dengan mudah. Akhirnya saya dapat nilai high distinction. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini bersama. Bagi yang bertanya dan menanggapi juga kami ucapkan terima kasih. Saya kira karena keterbatasan waktu diskusi kita
pada sore hari ini kita sudahi. Sebenarnya masih sangat banyak saya kira yang ingin kita diskusikan, karena bicara soal Pancasila ini sebenarnya kita tidak pernah selesai, mengingat kita memiliki ragam identitas, budaya, agama, dan seterusnya. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa buku ini adalah salah satu warisan saya kira yang diberikan oleh Mas Hasan dan kita selaku generasi muda Muhammadiyah untuk menggali informasi dari buku ini dan kemudian kita kembangkan bersama. Tadi sempat ngobrol dengan Mas Hasan sebelum acara ini, saya tanya, lalu setelah ini apa? Setelah ini apa yang kemudian kita lakukan? Mas Hasan menjawab, ini sedang kita garap tentang apa follow up dari konsepsi dakwah dua sahada ini, terutama dalam konteks mengkampanyekan kepada seluruh warga bangsa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke tentunya. Terima kasih sekali lagi disampaikan kepada kedua pembicara kita, pada Bapak Dr. Nasaruddin Malik juga yang sempat hadir di tengah kita dan sampai sekarang masih bertahan. Beliau menyaksikan kita berdiskusi. Saya kira ini salah satu apresiasi yang luar biasa. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan juga kepada seluruh peserta yang sempat mengabadikan momentum ini untuk di-post di Instagram, supaya jangan lupa untuk tag MPC Institute. Sekali lagi kepada teman-teman peserta yang mengabadikan momentum ini, hendaknya kalau di-post di Instagram atau di media sosial bisa tag di MPC Institute. Terima kasih. Baik, saya minta waktu sedikit. Mungkin Pak Asbullah tadi seperti program ini ya, saya kira kita harus memiliki strategi. Nah, salah satu hal barangkali kita bisa melakukan diskusi serial di sini. Betul ya. Ini untuk Mas Hasan dan kawan-kawan. Kita buat seri, kan tadi pertanyaan yang baik dari ranting itu misalnya kita pencerahan sebenarnya bisa mulai dari sana. Misalnya bahwa sebenarnya kalau merujuk pada surat Al-Anbiya ayat 21 itu, "Wama arsalna illa rahmatan lil alamin." Nah itu dari situ kita breakdown. Nanti turun lagi pada surat Al-Ahzab. Ini kita buat sesi diskusi tentang, saya tadi sengaja sih menyinggung leadership. Sebenarnya saya tidak berbicara tentang manajemen Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan, di mana rohnya sesungguhnya adalah pada bagaimana kita membangun misi pengkaderan yang baik, yang menjadi tujuan Muhammadiyah jelas, yaitu melahirkan teman-teman yang intelektual, yang berbasis literasi, yang memiliki kapasitas kemampuan pemikiran, kemampuan mendrive action, memimpin masyarakat di lapangan, menghadapi dinamika perubahan yang banyak tingkat. Misalnya, para itu sebenarnya sederhana, itu adalah harus ada strategi budaya. Kita harus punya platform mengenalkan Pancasila dalam konteks yang berbeda kan gitu kan. Dan bahwa tokoh Muhammadiyah itu adalah tokoh yang punya andil besar dalam memikirkan Indonesia itu, dan inilah platform Indonesia Muhammadiyah. Nah di tingkat ranting itu sangat menarik. Kita ini kan menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Maka melip lingkungan kita menuju air rumah kan itu menjadi hal yang menjadi sangat penting. Nah inilah yang saya minta dalam ya bahasa nggak tahu bahasanya orang atau apa teman-teman itu kita membuat suatu
kita boleh juga diskusi di depan juga. Saya kira ini harus kita. Nah, teman-teman mulai dari sebelum ini yang menyampaikan saya kasih menulis, nanti tema-temanya diarahkan oleh Pimpinan Misi. Saya minta diundang Pak Nasrul dan kawan-kawan yang lama diundang untuk kembali membuat tema-tema yang segar dan kita per bulan bisa bertemu. Dan ini yang paling atas yang kita bicarakan hari ini, yang segera bisa digunakan untuk menjadi landasan berpikir bagaimana Islam berkemajuan dan Indonesia berkemajuan yang oleh Allah mendengarkan ke dalam Muhammadiyah sendiri, meningkatkan hero dan daya tawar Muhammadiyah berhadapan elemen bangsa yang lain. Oke, sudah kita tutup kan? Foto bersama nih. Foto bersama? Iya, kita foto bersama. Ayo, kita mampir. Foto bersama. Pak Sasar, foto bersama katanya. Yes, foto Pak. Good. Oh, tampak lu. Sering udah. Iya. Iya ranting. Ranting. Iya. Saya bicarakan iya di dalam tulisan Mas dia boleh ini ranting sih nggak tahu ranting pesawat sih tahu pesawat dulu sama-sama membangun ranting Tugulung sama ranting Persilangan ini kan dari sini ya iya monggo kami menyajikan diri siap iya iya benar iya indeks ranting kemajuan indeks ranting kemajuan belum ada di rumah aku ora nganggo masker ya. Oh, foto bareng ya. Iya, sono Mas. Yang foto kenal enggak? Bisa penting foto, agak mulai menulis sih penting nih. Ya cukup. Saya kira ini dengan Mas Boy itu masuk al-aikan. Oke. Oke. Iya, ya. Ya. Sekali lagi aja sambil pegang buku ini. Oh iya, harus promo dulu. Mas. Mari keluar. Jadi pulau kirim barang lagi cing. Orang ya Mas. Dek, kan gaya bisa. Oh, tekan ya. Ya. Oh, harus tekan. Ya, tak boleh. Ya udah, itu. Kita lagi. 3. Ini. Oke, 1 2 lagi 1 2 oke. Makasih banyak ya. Jadi tugasnya di workshop adalah membuat dan saya juga merancang apel Pak Menteri juga kita kasih masukan. Ini topik tapi saya misalnya bulan Mas, tapi ya harus ada produknya aja dulu. Ya sebetulnya kami mengapa kami kondisi ya ini newsletter ya tinggal bapak
Atau doang. Tapi kalau sekarang pandai alhamdulillah. Oke, saya Biasa terus kemana? Pengaruh di jurnal ini. Oh ya, ini juga. oh yang lihat sekalian. Di sini jadi ada udah pada sini. Sudah dapat.
apakah dulu kalau dulu memang dia kenapa membesarkan saja dulu? Itu apa dulu ngapain?